Wa qala, dan beliau mengatakan, ya, berdoa, Rabbi qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Yang artinya adalah, wahai Rabbku, jagalah diriku dari siksaanmu pada hari yang mana engkau membangkitkan para hambamu. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau menjelaskan ketika Nabi SAW hendak tidur, maka beliau mulai berbaring, dan Rasulullah SAW biasanya meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi sebelah kanan. Ya. Maka di sini ada isyarat bahwasanya Nabi SAW ketika tidur menghadap, berbaring miring menghadap kanan. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Baijuri rahimahullah taala, wa qauluhu tahta khaddil aiman annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanamu ala janbil aiman. Di sini disebutkan Rasulullah SAW meletakkan di bawah pipi yang sebelah kanan, itu menunjukkan Nabi ketika tidur dalam posisi miring, berbaring miring menghadap sebelah kanan. Fayusannun naumu alaihi li syarafihi 'alal aisar fayuqaddamu alaihi. Maka dari sini bisa diambil pelajaran, ya. Yang pertama, dianjurkan, disunahkan, ya, tidur mengarah atau berbaring ke sebelah kanan ketika memulai. Ketika memulai untuk tidur. Ya, karena mungkin kalau sudah tidur ya kita tidak tahu kan, kita bergerak kemana, ya, kita tidak tahu, tidak merasakan. Tapi ketika mulai tidur, makanya di hadis tadi disebutkan idza akhadha madja'ahu, ketika Nabi SAW sudah mulai bersiap untuk tidur. Ya. Kenapa? Apa hikmahnya? Apa alasannya kok disunahkan menghadap ke kanan, dan Nabi juga menghadap ke kanan? Alasannya adalah bahwasanya sebelah kanan adalah sebelah atau sisi yang mulia untuk hal-hal yang baik. Sedangkan tidur adalah termasuk hal yang baik, di mana seorang butuh tidur untuk memperkuat dirinya dalam melaksanakan ketaatan berikutnya. Ya. Di sini Imam Al-Baijuri menyebutkan salah satu hal yang mungkin kita sering dengar, bahwasanya di antara salah satu hikmah ketika kita tidur ke arah atau sebelah kanan, ya, di antara hikmahnya adalah kita lebih cepat bangun. Ya, mungkin kita pernah dengar seperti itu. Ya, kita lebih cepat bangun karena dikatakan bahwasanya jantung, ya, itu berada di sebelah kanan, makanya ketika tidur sebelah kanan itu sedikit tertekan, jadi lebih cepat bangun. Ya. Maka di sini Imam Baijuri mengatakan, ya, ada yang mengatakan hal demikian, ya. Akan tetapi hal tersebut kurang tepat, ini menurut beliau. Ya. Alasan Rasulullah SAW tidur menghadap itu bukan karena supaya bisa cepat bangun. Itu mungkin salah satu hikmah, tapi bukan alasan Nabi SAW. Alasan Nabi tetap sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah mengatakan kana yu'jibuhut tayammun. Nabi SAW itu begitu suka dengan hal-hal sebelah kanan, memakai sandal sebelah kanan. Ya, sisiran juga mulai dari sebelah kanan. Beliau wudu juga mulai dari sebelah kanan. Makan juga dengan sisi yang kanan. Ya. Jadi alasan Nabi SAW, memang Nabi SAW suka dengan hal-hal yang sebelah kanan kalau itu berhubungan dengan hal yang baik. Ya. Adapun bahwasanya dikatakan bahwasanya ketika tidur miring ke sebelah kanan alasannya Nabi itu supaya lebih cepat bangun, maka
Ini Imam Al-Baijuri rahimahullah taala dalam syarahnya terhadap kitab ini, beliau memberikan dua alasan kenapa ini tidak bisa atau kurang kuat alasannya. Yang pertama adalah fali anna hadza ta'lil innama yadhharu fi haqqina la fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu la yanamu qalbu. Alasan yang pertama adalah kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, yang tidur adalah matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, penglihatan Nabi, tapi hatinya tidak tidur. Ya. Innama tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Dalam Rasulullah SAW menceritakan sendiri. Ya. Ketika Rasulullah tidur itu hatinya tidak tidur. Ya. Tapi penglihatannya tidur. Ya. Ini alasan yang pertama. Kalau seandainya alasannya adalah bahwasanya tidur sebelah kanan itu karena supaya lebih cepat bangun. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidur hatinya tetap bangun, maka itu alasan yang kurang tepat. Alasan yang kedua, beliau mengatakan wa amma tsaniyan fali anna syakhsa idza i'tada an-nauma 'ala syakil ayman hasala lahul istighraq bin naumi alaihi. Alasan yang kedua adalah kalau disebutkan alasannya tidur menghadap sebelah kanan itu supaya cepat bangun. Kalau orang itu sudah punya kebiasaan untuk tidur sebelah kanan, menghadap kanan, maka meskipun tidur menghadap ke kanan pun dia tetap pulas. Kalau sudah biasa, kan Nathan? Iya. Mungkin untuk awal-awal ya, untuk awal-awal ya, ya. Untuk awal-awal ya, ya. Bisa kita lihat misalkan kayak penjaga, satpam, apa gitu ya. Kalau tidur mungkin kadang sambil duduk, kadang sambil, mungkin awal-awalnya dulu ya berat gitu ya. Maksudnya ya tidak bisa pulas tidurnya. Tapi kalau sudah jadi satpam misalkan 10 tahun tidurnya setiap hari modelnya seperti itu, insya Allah sudah pulas seperti tidur biasa. Maka beliau mengatakan alasannya di sini ya tidur sebelah kanan disunahkan adalah karena memang arah sebelah kanan itu adalah arah yang disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal ini adalah khilaf dalam masalah alasannya. Tapi intinya adalah memang dianjurkan untuk tidur menghadap sebelah kanan. Baik. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap sebelah kanan, beliau juga membaca doa. Ya. Di antara doa yang beliau baca di riwayat ini adalah Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Rabbku, jagalah aku dari siksamu pada hari engkau bangkitkan para hambamu. Ya. Maka ini merupakan salah satu atau faedah lain dari hadis ini adalah dianjurkan membaca doa ketika hendak tidur dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau zikir-zikir yang lainnya. Di antara yang bisa dibaca adalah doa ini, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari di mana para hamba dibangkitkan. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang benar-benar hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Maka Nabi SAW memilih atau memohon pada Allah untuk dijaga dari azab pada hari kiamat. Kemungkinan yang kedua adalah Nabi SAW meminta penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika nanti dibangunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya di dalam riwayat yang lain, di antara doa Nabi SAW ketika bangun tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami. Oleh karena pepatah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka ketika seorang itu bangun, itu seolah-olah dia dibangkitkan dari
dari kematiannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, hadis yang kedua dalam bab ini. Ya, qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithlahu wa qala yauma tajma'u ibadak. Hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan redaksinya sama, hanya saja ada tambahan pada doanya tadi. Kalau doanya tadi rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, kalau di redaksinya sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, rabbikini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Wahai Rabbku, rindukilah aku pada hari yang mana engkau kumpulkan ya, semua hambamu ya. Maka boleh ya membaca rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak atau rabbikini adzabaka yauma tajma'u ibadak. Nah, faedahnya sama karena hadisnya ini adalah hadis yang sama ya, redaksinya sama. Dan juga maknanya juga hampir mirip. Karena ketika manusia dibangkitkan maka dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam kehidupan esok hari atau kehidupan setelah kematian pada hari kiamat. Hadis yang ketiga. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Ribi' ibn Hirash an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan, kana Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika beliau pergi menuju tempat tidurnya, menuju ranjangnya ya. Maksudnya sudah berada di situ, sudah duduk atau mungkin berbaring atau mungkin sudah berada di atas ranjangnya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma bismika amutu wa ahya ya. Rasulullah SAW membaca doa, ya Allah, bismika, dengan namamu, amutu, aku hidup, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Wa idza staiqadha, dan apabila dia bangun, qala, maka beliau mengatakan, membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia matikan kami, dan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Ya. Maka di hadis ini ya, ada faedah juga. Ya. Faedah yang pertama adalah bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau membaca doa dengan doa yang lain. Ya. Kalau tadi rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak, kalau sekarang doa yang lain Rasulullah terkadang juga mengatakan Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini adalah ketika bangun tidur seorang juga disunnahkan untuk membaca doa. Nah, doa termasuk doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW adalah doa ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah kita akan dikumpulkan dan dikembalikan. Ya. Maka faedah yang selanjutnya ketiga dari hadis ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bijur rahimahullah taala, beliau mengatakan wabil jumlah fayan bagi li syakhsi an yakuna 'inda naumihi mushtaghilan bi dzikri rabbih lihtimali an yakuna hadza akhir umrihi.
Faedah yang selanjutnya dari hadis ini adalah hendaknya bagi seorang manusia ketika hendak tidur, ya, jangan sampai tidurnya atau sebelum tidur dia tutup harinya itu kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebelum kita tidur kita tidak menutup hari kita, karena ketika kita tidur malam itu berarti kita menutup hari itu. Maka jangan sampai kita menutup salah satu hari dari hari-hari yang kita lalui tanpa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah azza wajalla. Hendaklah senantiasa lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita semua dilalaikan ketika hendak tidur, malah tidak semakin mendekat kepada Allah, menutup hari dengan ketaatan tapi malah menutup hari dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, apalagi di zaman yang penuh dengan gadget ini ya. Misalnya waktu-waktu tidur ini waktu-waktu buka WA kan gitu. Tadi sibuk ke sana kemari kerja, mau tidur buka WA. Kamu lihat WA, lihat chat, ya. Tiba-tiba ketiduran. Ya. Tanpa berzikir sama sekali. Ya. Maka silakan kita mau buka ya. Tapi sebentar ya, kalau sudah selesai ya segera diletakkan, jangan sampai kantuk itu sudah sangat-sangat mendera sedangkan HP masih di tangan kita, itu bahaya nanti kalau misalkan langsung tertidur gitu. Ya kalau besok bangun, kalau bablas ya berarti kita tutup hari kita dengan buka WhatsApp gitu ya. Baik. Fayakunu dzikru khatimata amrihi wa amalihi. Maka ketika seorang itu menutup harinya dengan zikir pada Allah, maka zikir itu menjadi penutup dari harinya tersebut. Ya. Kemudian juga di antara hadis ini, di antara faedahnya, wa nabbaha sallallahu alaihi wasallam bidzalika ala annahu yanbaghi lil insan an yatadhakkara bi yaqadatihi ba'da naumihi wuqu'al ba'tsi ba'dal maut wa annal amra laisa hamalan ban la budda min ruju'il khalqi kullihim ila Allah. Faedah hadis ini yang keempat adalah hendaknya seseorang ketika besok dibangunkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata masih hidup, tetap jangan lupakan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita bangun itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang ketiga. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana al-Mufaddal ibn Fadalah an Uqail urahu 'an az-Zuhri an Urwah an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, ketika beliau beranjak menuju tempat tidurnya, kullailatin, setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau kumpulkan dua telapak tangannya, fanafatha fihima, kemudian beliau tiupkan kepada kedua telapak tangannya tersebut, wa qara'a fihima, dan kemudian beliau membaca pada telapak tangannya tersebut qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, trikul ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tsumma, kemudian masaha bihima, beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya tadi, mastata'a, semampunya, min jasadihi, dari jasadnya atau dari tubuhnya. Yabda'u bihima ra'sahu, beliau mulai mengusap dari kepala. Wa wajhahu, kemudian ke wajah. Wa ma aqbala min jasadihi, dan yang selanjutnya dari tubuhnya. Yasna'u dzalika thalathan, beliau melakukan hal tersebut sebanyak
sebanyak 3 kali. Maka di sini ya, ada faedah yang baru dalam sunnah Rasulullah SAW ketika hendak tidur, ya. Yaitu beliau ketika hendak tidur, ya, beliau mengumpulkan 2 telapak tangannya, dikumpulkan seperti ini, ya. Fanafatha fihima, ya. Kemudian meniupnya, wa qara'a fihima, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Jadi dikumpulkan begini, kemudian beliau tiup gitu. Kemudian beliau baca, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya sampai An-Nas. Kemudian tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap ke tubuhnya, dimulai dari kepala, dari kepalanya, wajahnya, kemudian yang selanjutnya, ya, tangannya, kemudian kakinya, dan seterusnya. Yang bagian depan saja, ya, yang bagian depan saja. Nah, beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Baik. Di sini disebutkan, ya, tentang mana dulu, ya, atau tata cara ketika meniup dan membaca. Apakah membaca atau meniup dulu kemudian baru membaca, atau membaca dulu atau baru meniup? Maka di sini beliau mengatakan, ya, dalam riwayat disebutkan wa qara'a fihima, dan membaca Al-Quran, membaca 3 surat tadi pada telapak tangannya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fa qara'a bil fa, ya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan fa. Fa itu kalau dalam bahasa Arab dia memberikan makna ta'qib. Ta'qib itu adalah selanjutnya, seperti itu, tapi dengan jarak yang singkat. Maka kalau riwayatnya fa, jadi jama'a kaffaihi fa nafatha fihima fa qara'a. Jadi kalau dengan fa tadi, dengan riwayat yang fa, maka meniup dulu, kemudian setelah itu baru membaca, ya. Maka disebutkan wa muqtadha riwayatil ula anna taqdiman nafsi 'alal qira'ah wa aksahu sayyan haitsu kana ba'da jam'il kaffaini, ya. Wa muqtadha riwayah ats-tsaniyah anna an-nafsa yakunu qabla al-qira'ah wa bihi jazama ba'dhum. Baik. Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ditiup dulu baru dibacakan. Pendapat yang kedua mengatakan, ya, membaca dulu baru ditiupkan, ya. Tapi Allah alam, yang tampak dari riwayat ini adalah memang ditiup, ya. Ditiup dulu baru membaca. Jadi, ya, ditiup, ya, kemudian baru membaca, ya. Sebagaimana yang tampak dari riwayat tersebut. Baik. Maka ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Ketika hendak tidur, ya, kita bisa mempraktekannya. Kita memegang 2 tangan kita, kemudian kita tiupkan, kemudian membaca 3 surat tadi, kemudian diusap ke kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Kemudian dilakukan lagi, ya. Kemudian dilakukan lagi sampai 3 kali. Ini termasuk salah satu sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang keempat. Qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar, qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi, qala hadatsana Sufyan an Salamah ibnu Kuhail, an Quraib an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat yang mulia
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama, beliau tidur hatta nafakha, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendengkur, nggih ngorok. Wa kana idza nama, dan memang terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur nafakha, beliau mendengkur. Fa atahu Bilalun, maka datanglah Bilal, fa'adzanahu bisalah, kemudian Bilal pun azan untuk salat. Faqama, kemudian Nabi pun salat, maka Nabi pun bangun, wa shalla, dan salat, walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu. Wa fil hadithi qissatun, dan dalam hadis ini ada kisah yang cukup panjang. Ya. Baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara perkara yang kita ketahui di sini, bahwasanya terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika tidur juga mendengkur. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya memang mendengkur itu bukan suatu aib. Ya, mendengkur bukan suatu aib yang suatu hal yang dibenci, bukan. Ya, karena ketika orang mendengkur itu sudah di luar kekuasaannya. Kenapa? Ketika orang mendengkur itu kan menunjukkan dia memang sedang tidur. Ya. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, kalau misalkan mendengkur itu dilarang, ya nggak mungkin ketika orang itu tidur kemudian dia bisa menahan dirinya sendiri, ya nggak mungkin. Ya. Maka kita tahu di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang mendengkur. Jadi ya, tidak masalah mendengkur gitu ya. Ya. Kadang ibu-ibu kan agak risih ya kalau misalkan suaminya bapak-bapak mendengkur gitu ya. Ya, tapi sebenarnya tidak masalah. Ya. Kecuali kalau memang ganggu dibangunkan ya nggak apa-apa. Ya, misalkan mungkin posisinya dibenarkan, mungkin membuat ibu-ibu nggak bisa tidur, anak-anaknya nggak bisa tidur gitu ya. Mungkin dibangunkan ya tidak masalah. Tapi alakul hal itu bukanlah suatu aib. Karena memang bahkan Nabi SAW juga mendengkur. Itu menunjukkan juga bahwasanya Nabi SAW itu memang benar-benar manusia. Ya. Manusia dari fisiknya, Rasulullah manusia, bukan malaikat, bukan sesuatu yang memiliki suatu hal yang luar biasa, bukan. Rasulullah juga manusia biasa dari segi sifat, dari segi tabiat, fisiknya manusia biasa. Ya. Rasulullah juga bisa mendengkur. Ya. Kemudian mungkin dari hadis ini ya disebutkan tadi ketika Nabi tidur sampai mendengkur, itu kan menunjukkan apa? Pulas, tidurnya pulas gitu ya. Dan ketika Bilal adzan, Nabi bangun dan langsung sholat tanpa wudu. Ya. Mungkin kalau kita baca hadis ini saja, kita akan tahu bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk bukan pembatal wudu adalah tidur. Yeah. Di sini jelas sebutkan faqama wa shalla wa lam yatawaddo. Rasulullah salat, kemudian beliau tidak mengulangi wudu lagi. Maka para ahli fikih mengatakan, ya, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya tidur itu tidak membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu, kecuali kalau tidurnya dengan duduk. Ya. Karena kenapa kok tidur itu membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya dengan duduk? Karena tidur sendiri bukan hadas. Ya, ya. Makanya dalam hadis disebutkan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salah seorang dari kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Tidur sendiri itu bukan hadas. Ya. Tidur sendiri itu bukan hadas, tapi adalah madhinnah. Madhinnatul hadas, di mana ketika orang tidur itu sudah tidak bisa mengontrol lagi tubuhnya. Jadi ada kemungkinan besar dia kentut dan tidak merasa sesuatu. Ya. Ya. Maka di sini para ulama mengatakan
hadis yang lain Rasulullah jangan jelas menyebutkan man nama falyatawaddo. Jadi untuk menggabungkan hadis-hadis ini bagaimana? Maka para ulama mengatakan tetap tidur itu membatalkan wudu kecuali kalau tidurnya dengan duduk. Karena ketika orang tidur dengan duduk sudah tidak mungkin untuk kentut tanpa bisa merasakan. Orang kalau tidurnya duduk itu kalau mau kentut pasti merasakan, akan miring dulu. Ya, akan miring dulu. Kenapa? Karena pantatnya ditekan. Ya. Maka sudah bukan madhinah lagi. Ya. Tidur sendiri bukan hadas seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, sedikit menyinggung ke fikih jadinya. Nah, hadis lain Rasulullah mengatakan man nama falyatawaddo. Siapa yang tidur maka hendaknya dia wudu. Baik. Kemudian adapun hadis ini maka para ulama memberikan jawaban. Hadis ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai mendengkur pun beliau tidak wudu lagi. Kenapa? Kenapa para ulama mengatakan ini khusus untuk Nabi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan di awal tadi, innaman namat ainaya walam tanam qalbi. Walam yanam qalbi. Yang tidur hanya mataku, hatiku tidak tidur. Maka Nabi SAW ketika tidur bahkan sampai mendengkur pun ketika ada sesuatu yang terjadi Nabi tahu. Ya, karena hatinya masih hidup. Maksudnya masih hidup itu masih bisa merasakan sebagaimana kesaksian Nabi SAW atau yang disabdakan Nabi SAW sendiri. Oleh karenanya di sini Imam Al-Baijuri rahimahullah itu beliau mengatakan Rasulullah tidak berwudu kembali. Kenapa? Li'anna min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam anna naumahu walau ghaira mutamakkin la yanqudu wudu'ahu li baqa'i yaqadati qalbihi. Bahwasanya tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun bukan dalam kondisi sedang duduk ya, meskipun dalam kondisi berbaring, tidur miring atau apapun, itu tidak membatalkan wudu. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati Rasulullah SAW masih tetap bangun meskipun penglihatan atau matanya sudah tidur. Ya. Makanya di riwayat yang lain ini disebutkan nahnu ma'asyiral anbiya tanamu ainana tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para nabi itu mata kami tertidur tapi hati kami masih bangun. Baik. Ala kulli hal, ya, maka di antara faedah hadis ini adalah di antara faedah hadis ini yang pertama bahwasanya Nabi juga tidur dengan mendengkur, maka mendengkur bukan suatu aib atau bukan suatu hal yang dibenci. Dan kemudian termasuk kekhususan Nabi adalah ketika Nabi tidur tidak membatalkan wudunya bagaimanapun posisinya, berbeda dengan yang lainnya, manusia yang lainnya. Baik. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima dalam bab tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzannya jam pinten? Jam 7. Nggih. Baik, hadis yang kelima, qala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Affan qala hadatsana Hamad ibn Salamah an Thabit an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat tidurnya, ranjangnya, qala, maka beliau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Rasulullah membaca doa segala puji bagi Allah yang sudah memberikan makan dan memberikan minum kepada kami dan juga mencukupi dan juga menjadikan untuk kami tempat tinggal, dan berapa banyak dari hambamu yang tidak ada yang mencukupi dan juga tidak diberikan tempat untuk tinggal. Faedah hadisnya insyaallah kita akan sebutkan setelah adzan. Monggo adzan dahulu. Maka di hadis ini di antara zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan makan dan memberikan minum.
dan melindungi kami dan juga menjadikan tempat tinggal bagi kami. Maka berapa banyak dari hamba-Mu yang tidak ada yang melindungi dan juga tidak ada yang memberikan tempat bernaung. Maka di sini Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini. Di antara hikmahnya atau rahasianya, kenapa Rasulullah menyebutkan sebelum tidur kok menyebutkan tentang masalah makan dan minum? Ya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Karena ini tidur doa untuk hendak tidur, bukan hendak makan atau bukan selesai makan, tapi doa hendak tidur. Ya. Maka di sini Imam Al-Baijuri mengatakan innama dzakarahuma huna li'annal hayata la tatimmu illa bihima kan naum fathalathatu min wadin wahidin. Di sini Rasulullah menyebutkan makan dan minum di samping ketika beliau hendak tidur, karena hidup ini tidak bisa menjadi hidup, ya. Tidak bisa dikatakan hidup tanpa ada tiga hal ini. Ya. Orang nggak mungkin hidup tanpa makan sama sekali. Orang tidak mungkin hidup tanpa minum sama sekali, dan orang tidak mungkin hidup tanpa tidur sama sekali. Maka seluruhnya tiga hal ini adalah satu kesatuan dalam kehidupan. Maka Rasulullah SAW ketika hendak tidur, beliau bersyukur atas kenikmatan, dua kenikmatan yang sudah didapatkan di hari itu, yang mana dua kenikmatan itu adalah hal yang harus ada ketika seorang itu hidup. Dan yang ketiga akan dilaksanakan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya. Dan juga dari hadis ini ada isyarat bahwasanya ya, makan dan minum itu sudah masuk dalam ranah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala pastikan semua hamba dapat. Makan dan minum itu termasuk rezeki yang sudah dipastikan semua hamba dapat, seperti nikmat oksigen. Iya. Jadi kalau orang itu ditakdirkan hidup, sudah pasti ditakdirkan dia dapat makan, dia dapat minum. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada apapun yang berada di atas muka bumi ini dari makhluk kecuali rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun melindungi dan juga tempat bernaung, ya, melindungi dan juga tempat bernaung itu tidak semua orang dapat. Tahu dari mana? Ketika Rasulullah tadi berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah sudah memberikan makan, memberikan minum. Wa kafana, dan melindungi, wa awana, dan memberikan tempat tinggal. Setelah Rasul menyebutkan 4, kemudian Rasul mengatakan fakam mimman la kafiyalahu. Maka berapa banyak dari hamba yang tidak ada yang melindungi. Beliau tidak menyebutkan berapa banyak dari hamba yang tidak diberikan makan, bukan. Tapi berapa banyak dari hamba yang tidak ada yang melindungi. Wala mu'wiya, dan tidak ada yang memberikan tempat bernaung. Ya. Maka kalau makan dan minum itu sudah dipastikan hamba itu dapat. Tapi kalau perlindungan, mungkin perlindungan dari musuh, perlindungan dari ancaman atau apapun, ya, atau tempat tinggal yang, ya, tempat tinggal secara umum, rumah mungkin, ya, ya berapa banyak orang yang meninggal rumahnya masih ngontrak, banyak. Ya. Jadi kalau rumah ataupun mungkin perlindungan dari musuh atau apapun, ya, ini tidak semua hamba dapat. Tapi kalau makan dan minum itu sudah masuk, ya, satu paket dengan kehidupan. Ya. Tidak mungkin orang hidup kemudian tidak ada takdir makan dan minumnya, tidak mungkin. Tapi bisa jadi orang hidup ditakdirkan tanpa ada tempat tinggal dan juga perlindungan. Oleh karenanya Rasulullah SAW tadi, ya, menyebutkan dua hal yang terakhir tadi saja. Ya, berapa banyak dari hamba yang tidak ada yang memberikan perlindungan dan juga tempat tinggal. Baik.
Ala kulli hal, maka dianjurkan termasuk doa yang dibaca ketika hendak tidur adalah doa ini, alhamdulillahilladzi alamana wa saqana wa kafana wa awana wa fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya. Kemudian masyarul muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis yang ke-6. Qala hadatsana Husain ibn Muhammad al-Hariri qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hamad ibn Salamah an Humaid an Bakar ibn Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Rabah an Abi Qatadah. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di suatu perjalanan, kemudian beliau berhenti di satu tempat untuk bermalam dulu. Arrasa bil lailin, di malam hari beliau bermalam dulu. Ya. Ittaja'a ala shikihil aiman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dengan menghadap ke arah kanan. Ya, tidur miring ke kanan. Ya. Wa idza arrasa qubailas subahi, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ketika mendekati waktu subuh, ya kalau jam 4 ya, sekarang subuhnya jam 3:30 atau jam 4 gitu ya. Maka kalau misalkan jam 3 misalkan berhenti dulu di perjalanan, mau istirahat dulu misalkan, ya, maka Rasulullah SAW ketika beliau berhenti, dia bermalam ketika mendekati waktu subuh, nasaba dhira'ahu, beliau angkat lengannya, wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, dan beliau meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya. Jadi gini, ingat ya. Ya, jadi ketika ketika beliau berhenti dari perjalanan, kemudian sambil nunggu waktu subuh, ya, bermalam tapi sudah dekat dengan waktu subuh, maka beliau tidurnya sambil duduk dengan disangga kepalanya. Ya. Nasaba dhira'aini dhira', ya. Beliau tegakkan dhira'nya dan beliau letakkan kepalanya di atas salah satu telapak tangannya. Ya. Faedahnya adalah supaya cepat bangun, gitu ya. Apabila tahu waktu subuh maka segera bangun. Maka dari hadis ini adalah ada beberapa faedah, diantaranya adalah diperbolehkan ya melakukan perjalanan malam. Ya, boleh untuk melakukan perjalanan di malam hari. Ya. Ya, dan bukan sesuatu yang dibenci, ya, kecuali kalau memang tempat-tempat yang akan dilewati adalah tempat-tempat yang ya di situ mungkin banyak begalnya atau apa, ya, maka sebaiknya tidak usah, bukan karena perjalanan malam, bukan, tapi karena bahaya yang akan dihadapi. Tapi kalau tempatnya aman dan sebagainya, maka boleh melakukan perjalanan malam, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan perjalanan malam. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga menyebutkan tadi asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang memperjalankan di malam hari. Asra yusri itu memperjalankan di malam hari, ya. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah, ya, diperbolehkan tidur sebelum masuknya waktu sholat. Diperbolehkan tidur sebelum masuknya waktu sholat, ya. Dengan syarat dia harus yakin dia akan bangun sebelum waktu sholat habis. Ya. Dia boleh tidur sebelum waktu sholat, boleh. Ya. Dengan syarat dia yakin bahwasanya ketika sebelum waktu sholat selesai dia akan terbangun. Bagaimana caranya? Ya bisa dengan, mungkin karena kebiasaannya, saya biasanya bisa tidur cuma setengah jam misalkan, ya silakan. Atau mungkin sebagaimana Rasulullah tadi, beliau jaga tidurnya, jadi tidurnya dengan songgowang gitu ya, oleh orang Jawa. Jadi ditahan gini supaya nanti cepat bangun. Tapi kalau misalkan dia sengaja tidur sebelum waktu sholat dan dia merasa nanti bangunnya akan lewat waktu sholatnya, maka ketika dia mulai tidur dia sudah berdosa, ya.
karena dia sudah melakukan suatu hal yang mana ya, dalam perkiraannya dia nanti akan melakukan sholat di luar waktunya. Ya. Maka tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya, maka hendaknya dia tetap terjaga. Ya. Ya. Jadi boleh dengan bantuan pakai alarm atau apa, ya boleh, kemudian tidur ya sebelum waktu sholat. Ini adalah beberapa hadis-hadis yang menggambarkan kepada kita sifat-sifat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara doa-doanya, kemudian tata cara Nabi ketika tidur, ya, dan juga kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita, bisa amalkan, bisa kita contoh, ya, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.